Terus juga ada dari teman-teman perupa lain yang udah berkarya duluan jauh lebih lama gitu, kayak ini tuh jadi ada negatif gitu tuh. Halo teman-teman, saya Rato Tanggela, saya seorang visual artist yang masih bertahan dari pandemi sampai saat ini. Sebagai seorang visual artist, ketika saya mendengar kata NFT, yang saya dengar itu, wah ini apa nih, sesuatu yang baru gitu. Kalau NFT sendiri itu karena dia peluangnya banyak ya, dia kan kayak akte kalau misalnya bahasa sederhananya gitu ya. Dulu kita bikin sertifikat gitu, tapi ketika udah ada NFT-nya, bukti transaksinya itu bisa lebih ke tracking. Dari teman-teman perupa lain yang udah berkarya duluan jauh lebih lama gitu, kayak ini tuh jadi ada negatif gitu. Karena mereka nggak tahu caranya sih sebenarnya itu. Mereka takut ini bakal jadi bumerang nggak sih buat karya kita gitu. Pengetahuan tentang blockchain ini nih kayak hutan, kalau misalnya kita bilang itu kayak hutan belantara itu yang gelap gitu. Jadi ayo kita cobain dulu gitu. Kita masuk aja dulu nih. Dan akhirnya wah kita bisa menghasilin yang bisa kayak gini ya. Gue bikin salah satunya adalah Toto, kalau misalnya mau ngomongin tentang Toto. Jadi si Toto ini seperti manusia pada umumnya gitu, punya emosi yang senang, terus punya ambisi, bisa marah juga, bisa kecewa. NFT pertama aku tuh itu kan pas lagi pandemi tuh, di dalam rumah itu tuh kita nggak bisa kemana-mana gitu tuh. Ternyata pikiran kita tuh bisa berpetualang entah kemana gitu. Jadi kayak di NFT kan nih bagus nih gitu untuk gitu. Jadi aku bikin pertamanya karena nggak ngerti caranya gitu tuh, aku bikin 4K langsung gitu tuh. Wah, bikin 4K nih biar keren kayaknya nih gitu tuh. Ternyata di blockchain itu ada keterbatasan juga, nggak bisa gitu tuh. Udah ngomposnya setengah mati, terus rendernya juga setengah mati, harus dikompres. Jadi ke SD lagi. Kayak gitu, tapi di situ gagal lah di situ kan gitu, nggak mungkin langsung sukses nih gitu. Terus langsung pasang harganya tinggi banget nih, wah langsung pasang harga tinggi gitu. Pikiran kita nggak bisa dibelenggu, jadi walaupun kita dihentikan sama keadaan pandemi, pikiran kita tetap bisa menembus apapun itu. Pakai Toto juga gitu tuh, dia naik, kalau nggak salah naik UFO gitu tuh, naik UFO terus dia berpetualang ketemu benda-benda asing gitu tuh, jadi kayak di luar angkasa gitu. Nah dalam perjalanannya di situ ternyata si NFT ini masuk ke komunitas di Amerika. Bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus, ini kelemahanku gitu tuh. Tapi suruh presentasi. Jadi si karya itu akhirnya dilelang. Jadi mereka tuh punya kolektor-kolektor NFT gitu tuh yang mencari bibit-bibit baru nih dari macam-macam negara gitu tuh. Terus suruh presentasi di situ tuh, ceritain tentang si karya masing-masing. Nah akhirnya karya itu dikoleksi sama orang lain. Karya bagus aja itu nggak cukup, kita harus punya roadmap. Jadi kita punya strategi untuk ini karya kita mau diapain sih sebenarnya gitu tuh. Kita harus punya koin, masukin karya kita ke NFT itu harus bayar gas fee. Jadi kita harus punya koin, kalau misalnya itu di Ethereum, kita tukar dari rupiah ke dolar ke Ethereum, terus kita masukin minting namanya itu. Setelah itu kita harus publikasikan. Publikasikannya itu ada dua cara. Yang pertama kita posting di sosial media, lalu kita kalau misalnya ada Twitter Space itu kita ikut aja tuh. Kita dengerin orang lain dulu presentasi, terus kita juga mempresentasikan karya kita kalau dikasih kesempatan. Dalam karya seni itu, untuk ber-NFT ria, usahakan kalian jangan buru-buru. Karena NFT nggak bakal kemana-mana nih, dia akan terus berkembang, dan ciptakanlah karya yang bagus, yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Jangan patah semangat ketika nggak ada yang koleksi gitu, karena karya ini nasibnya mungkin nggak hari ini, nggak besok, mungkin beberapa tahun lagi gitu. Jadi terus berkarya aja, latih dirimu sampai bisa maksimalnya segimana nih gitu, karena kan hidup gak ada yang tahu nih, kita cobain dulu aja nih kesempatan ini gitu. Dan yang nggak mau nyoba, cobain dulu. Nanti kalau misalnya itu ternyata kita nyemplung, kita hujat bareng-bareng, tapi sampai saat ini masih positif gitu.